Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas engkau berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum engkau, agar engkau menjadi orang yang bertakwa. Puasa itu wajib bagi orang yang beriman. Akan tetapi ada 9 orang yang tidak wajib berpuasa. Ada 9 orang yang boleh berbuka puasa. Ada 9 orang yang tidak dibebankan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Siapa 9 orang tersebut? Itulah yang akan dibahas pada kesempatan yang baik ini. Yang pertama, orang yang tidak wajib berpuasa adalah anak kecil. Anak kecil belum memiliki akal. Mereka belum baligh. Mereka belum dibebankan hukum-hukum syariah. Akan tetapi, meskipun anak kecil tidak wajib berpuasa dan tidak berdosa bagi mereka jika tidak berpuasa, orang tua wajib mengajarkan mereka berpuasa. Ada sebuah hadis riwayat Abu Dawud. Perintahkanlah anakmu sholat di usia 7 tahun, dan jika usia 10 tahun tidak mau sholat, pukul mereka. Hadis ini adalah hadis pendidikan, mengajarkan anak. Begitulah dikiaskan oleh para ulama dengan puasa. Puasa juga. Orang tua wajib mengajarkan anaknya tentang puasa, tentang sholat, tentang zakat, tentang syariat-syariat Islam lainnya. Rasulullah bersabda, Kullu mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya yang menjadikan dia Majusi. Orang tuanya yang menjadikan dia Nasrani dan Yahudi. Maka dari itu, dari kecil kita ajarkan anak kita tentang syariat Islam, tentang puasa. Mudah-mudahan mereka menjadi hamba-hamba Allah yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika mereka dewasa dan baligh, mereka akan melakukan syariat Islam dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, orang yang tidak wajib berpuasa, orang yang tidak dihukumi dosa bagi orang jika dia tidak berpuasa, yaitu orang gila. Orang gila tidak wajib berpuasa. Orang gila tidak memiliki akal yang sempurna. Mereka tidak tahu apa yang mereka ucapkan. Mereka tidak sadar apa yang mereka lihat. Untuk itu, orang-orang yang gila, orang-orang yang tidak waras, diberikan oleh Allah tempat khusus di sisinya. Dibahas oleh para ulama. Orang gila itu tempatnya di surga atau neraka. Maka para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, apabila gilanya seseorang tidak dari lahir. Misalkan, saat dia balik, dia waras. Dia balik usia 15 tahun, 16 tahun masih waras, 17 tahun masih waras, 18 tahun masih waras, 19 tahun masih waras. Nah, ketika usia 20 tahun, dia gila. Maka usia 15 sampai 20 tahun tersebut akan Allah minta pertanggungjawaban. Ketika dia membuat kesalahan, akan Allah azab. Ketika dia membuat sebuah amal kebaikan, akan Allah ganti dengan kebaikan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin sharran yarah. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Yang kedua, orang gila akan masuk surga secara langsung apabila mereka memiliki orang tua yang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an,
Surah At-Tur ayat yang ke-21. Orang-orang yang beriman beserta anak keturunan mereka akan mengikuti orang tuanya ke dalam surga. Itu jika orang tuanya beriman. Maka anak-anaknya yang beriman, salah satunya adalah orang gila. Jika memiliki orang tua yang muslim, mereka juga akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang ketiga, pendapat yang ketiga, bahwa orang-orang gila, meskipun mereka memiliki orang tua yang non-muslim, mereka tetap akan masuk surga. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surah Al-Isra ayat ke-15 bahwa kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami kirimkan seorang rasul ke dalamnya untuk menyampaikan petunjuk dan peringatan. Artinya apa? Jika orang-orang waras saja yang belum diutus seorang rasul untuk memperingatkan mereka tidak dihukumi azab neraka, apatah lagi orang gila yang mereka tidak bisa mendengar nasihat, tidak bisa mendengar peringatan dan ancaman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, pendapat yang keempat, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, orang gila tetap akan diberikan ujian suatu hari nanti. Jika mereka lulus dalam ujian, mereka akan masuk surga. Tapi jika mereka gagal dalam ujian, mereka akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang ketiga, yang tidak wajib berpuasa adalah orang sakit. Allah langsung yang menjelaskan, "Faman kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar." Orang yang sakit, mereka boleh berbuka puasa dan menggantinya di hari yang lain. Orang sakit diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Bahkan apabila dokter memutuskan, wahai, engkau tidak boleh berpuasa karena badanmu lemah. Jika engkau berpuasa akan membahayakan tubuhmu, akan membahayakan jiwamu. Jika engkau berpuasa akan membahayakan keselamatan jiwamu. Maka jika ada dokter berkata demikian kepada seseorang, maka diharamkan baginya berpuasa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sangat murka kepada orang-orang yang membunuh dirinya. Adapun orang yang keempat, yang boleh tidak berpuasa, yang boleh berbuka puasa, yang tidak wajib berpuasa adalah orang tua. Orang tua. Tentu saja orang tua yang sudah lemah. Yang semakin lemah, pendengarannya semakin berkurang, ucapannya semakin tidak teratur, penglihatannya semakin rabun, langkah kakinya semakin lemah, detak jantung dan aliran darahnya semakin lemah. Maka orang-orang seperti ini, orang-orang tua seperti ini, boleh mereka berbuka apabila semakin lemah. Namun apabila orang tersebut masih kuat, masih bisa menahan lapar, tidak menimbulkan mudarat apabila dia berpuasa, silakan berpuasa. Adapun orang yang kelima, yang dibolehkan untuk tidak berpuasa, yang dibolehkan untuk berbuka, yaitu orang-orang yang haid dan nifas. Orang haid dan nifas boleh untuk tidak berpuasa. Tapi hati-hati wahai kaum Hawa. Engkau harus paham kapan masa sucinya, kapan masa haidnya. Banyak orang hari ini yang memakai standar kesucian adalah 7 hari. Tidak. Standar kesucian menurut para ulama berbeda-beda. Kalau ulama Syafi'i mengatakan bahwa waktu minimal sucinya adalah 1 hari 1 malam. Jika waktu 1 hari sudah bersih, tidak ada darah yang keluar, maka dia telah suci dari haid. Adapun masa maksimalnya 15 hari. Jika sampai 15 hari belum juga suci, masih juga keluar darah haid, maka dia boleh berpuasa meskipun masih keluar darah apabila sudah lebih dari 15 hari. Hadirin yang Allah muliakan, orang haid dan nifas sebagaimana tidak boleh sholat bagi mereka,
tidak boleh membaca Al-Quran bagi mereka. Begitu juga mereka tidak boleh berpuasa. Mereka boleh tidak berpuasa, tapi menggantinya di hari yang lain setelah Ramadan datang. Adapun yang ketujuh dan kedelapan, orang-orang yang boleh berbuka, orang-orang yang boleh tidak berpuasa, yaitu orang-orang yang hamil dan menyusui. Orang yang hamil dan menyusui hampir sama masalahnya. Mereka mengandung, ada bayi di dalam perutnya. Bayi tersebut membutuhkan asupan makanan. Bayi tersebut memerlukan asupan gizi, mineral, air yang harus mencukupi. Apabila makanan tidak cukup, air tidak cukup, vitamin tidak cukup, maka bisa membahayakan jiwa ibu atau bayi yang dikandungnya. Maka orang-orang yang hamil dikategorikan sebagai orang yang sakit, yang boleh tidak berpuasa. Begitu juga dengan menyusui. Jika dikhawatirkan, jika dia berpuasa, maka ASINya akan berkurang, ASINya akan mengering, membahayakan bayi, maka boleh tidak berpuasa. Adapun yang terakhir, orang-orang yang boleh tidak berpuasa, yang boleh berbuka puasa adalah orang musafir. Musafir yang menempuh jarak 84 sampai 85 km. Musafir yang memiliki tujuan baik dalam perjalanannya. Mereka boleh berbuka. Mereka boleh tidak berpuasa jika memberatkan dirinya. Akan tetapi, jika tidak memberatkan dirinya, dia merasa mampu berpuasa tanpa ada mudarat bagi dirinya dan orang lain, maka silakan berpuasa. Boleh berpuasa. Hadirin Allah muliakan. Inilah 9 orang di dalam Islam yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Yang pertama, anak kecil. Yang kedua, orang gila. Yang ketiga, orang sakit. Yang keempat, orang tua. Yang kelima, haid. Yang keenam, nifas. Yang ketujuh adalah orang-orang yang hamil. Yang kedelapan, yang menyusui. Yang kesembilan, orang-orang yang safar atau musafir. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.